bagaimana cara menggunakan baik baik sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Jadi yang pertama kita buka google.com aja, kemudian kita masuk login di sini sama seperti tadi. Kita login dengan menggunakan email saya. Di sini saya akan login menggunakan email saya ya. Oke. Nah, setelah itu saya pilih di sini tanda panah tanda seperti ini, saya pilih Classroom. Ini saya akan masuk dengan menggunakan akun Classroom saya. Oke. Nah, sebelumnya saya telah diundang oleh kurikulum. Kemudian saya mendapatkan email, saya klik emailnya, saya pilih gabung. Akhirnya saya di sini terdaftar di kelas 7A. Saya klik 7A di sini. Kemudian saya lihat di sini anggota. Nah, di sini ini nama saya Pak Muji Putra. Ini sudah menjadi guru di sini. Belum ada siswa ya, seperti itu. Nah, seperti inilah tampilan dari atau kelas 7A. Jadi di sini ada forum atau beranda ya. Kemudian di sini tugas kelas atau semua kumpulan tugas siswa nanti akan ada di sini. Kemudian di sini adalah anggota. Anggota ini baik siapa guru-gurunya nanti akan masuk semua. Kalau guru kelas 7A ini sudah dimasukkan atau sudah diundang oleh admin pakar kurikulum, maka semua guru akan masuk di sini. Semua guru yang mengajar di kelas 7A. Kemudian semua siswa juga akan masuk di sini kalau siswa sudah memasukkan kode kelas ini ya. Nanti siswa bisa bergabung. Oke, selanjutnya di sini nilai kita gunakan untuk nanti melihat nilai di kelas ini. Jadi semua siswa bisa melihat nilainya di sini. Oke, kita lanjut saja ke tugas kelas. Nah, tugas guru setelah kita sudah dimasukkan oleh pakar kurikulum di sini, kita bisa menyiapkan kelas. Jadi saya pilih buat di sini ya, Bapak Ibu. Kita masuk tugas kelas, buat. Kemudian saya masuk topik di sini. Nah, topik di sini saya isikan karena di sini akan ada seluruh bidang studi masuk di sini, maka saya akan isikan mata pelajaran saya. Contoh saya ngajar matematika, kemudian saya tambahkan di sini. Nah, di sini nanti akan ada mata pelajaran matematika. Nah, untuk yang lain misalnya mata pelajaran IPA ya kita tuliskan IPA gitu ya. Nah, maksudnya nanti semua guru akan masuk di sini. Ada IPA, ada matematika, semua mata pelajaran ada di sini. Nah, karena saya guru matematika, maka saya akan melihat yang matematika saja ini. Oke, saya setelah saya buat topik matematika, kemudian saya pilih buat lagi. Saya masukkan pertama itu adalah materi ya. Materi, kita pilih materi. Nah, kita sudah punya link tadi. Ini adalah materi bahan ajar kita. Kita bisa copy link ini, copy. Nah, kita bisa lihat di sini. Judulnya di sini materi kita buat aja misalnya 3.9 KD 3.9 maksudnya ya, 3.9 materi. Silahkan misalnya baca dan simak video penjelasan di bawah ini misalnya kita akan menginstruksikan kepada siswa untuk membaca dan menyimak videonya. Jadi kita tinggal pilih di sini tambahkan. Kita tambahkan link saja, tambahkan link. Nah, kita buka linknya tadi. Linknya ini link bahan ajar, kita copy, kita paste di sini. Tempel, tambahkan link. Sudah, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya link yang kedua adalah bahan tayang. Kita copy saja linknya ini. Oke. Kita copy, kemudian kita masuk di sini tambah link, kita tempel lagi, tambah. Jadi materinya itu ada bahan ajar, ada bahan tayang, selanjutnya ada video pembelajaran. Ini kita copy lagi, copy, kemudian kita masuk tambah link, kita tempel.
Jadi semua ketiga materi ini sudah kita masukkan. Kemudian kita bisa pilih topik. Nah, topik ini karena ini adalah matematika, maka kita pilih ke matematika. Kemudian kita pilih posting. Nah, seperti itu. Ini ada 3 yang dilampirkan. Anda tidak memiliki izin untuk melampirkan file ini. Ingin kelas membuat salinan drive, melampirkannya iya, kita pilih salin saja. Jadi supaya di kelas itu ada salinannya tentang bahan-bahan ini. Nah, kita sudah masuk di sini, kita sudah punya 3, satu bahan ajar, bahan tayang, dan video. Nah, setelah itu, setelah kita membuat materi, selanjutnya kita akan membuat kuis ya. Kita bisa pilih di sini, di kelas ya Bapak Ibu, tetap masuk di kelas. Kita pilih buat, kita buat kuis. Nah, ini. Selanjutnya kita punya kuis. Ini kuis pengetahuan ini pilihan ganda ya. Ini kita bisa klik copy dulu soal linknya. Kita masuk ini tadi kita pilih buat, kita masuk ke tugas kuis. Nah, tugas kuis kita okekan saja. Nah, di sini ini bisa kita hapus dulu ini. Kita hapus linknya, kita ganti linknya. Nah, ini tugasnya. Ini kuisnya tadi. Tambahkan link. Nah, ini kuis penilaian pengetahuan. Nah, sini kita bisa buat tulis misalnya kuis. Silakan kerjakan kuis untuk mengukur kemampuan pengetahuan. Nah, misalnya kita buat seperti itu, silakan kerjakan kuis ini untuk guru biar bisa mengukur sejauh mana kemampuan atau pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Misalnya gitu ya. Ini penilaian tugas kuis, kemudian kita tugaskan. Ini kita bisa atur di sini. Ini mata pelajarannya matematika. Tenggat waktu kita juga bisa atur di sini. Misalnya kita beri kuis ini hanya berbatas waktu sampai jam berapa. Kita bisa setting di sini. Misalnya bisa sampai tanggal 19, misalnya jam berapa, jam 23.00 misalnya, ya udah kita buat tenggat waktu. Artinya siswa hanya bisa mengerjakan sampai dengan jam segini. Setelah jam segini maka tidak bisa mengerjakan. Oke, seperti itu sudah. Kalau sudah, kemudian kita pilih tugaskan atau kita bisa jadwalkan. Kita mau munculkan ini nanti jam berapa dia akan muncul dan berakhir jam segini. Kita bisa jadwalkan. Misalnya saya akan jadwalkan ini besok. Hari ini tanggal 18 ya. Hari ini saja jam 10. Misalnya jam 8 lah. Jam 8 hari ini jam 8 pagi nanti dia akan muncul. Kalau enggak jam 8 maka dia tidak akan muncul di siswa ya, di login siswa. Kita jadwalkan jam 8. Maka kuis ini akan muncul nanti jam 8. Nah, kalau kita perhatikan di sini materinya jelas, kuisnya tidak jelas ya. Kita geser. Nah, kita masuknya materi dulu. Setelah itu baru kuis. Ini tidak jelas. Ini kenapa tidak jelas? Karena belum dijadwalkan. Nanti kalau sudah jam 8 maka dia akan detail. Ini juga kita bisa pilih edit di sini. Bapak Ibu biar lebih mudah kan karena tadi kita pakai 3.9, di kuis juga kita buat 3.9. Biar apa sih? Maksudnya biar rapi aja ditengok ya. 3.9 materi, 3.9 kuis. Oke, seperti itu. Baik Bapak Ibu, setelah kita membuat materi dan kuis, ini kuis yang pilihan ganda. Selanjutnya kita akan buat materi yang kita akan buat kuis atau tugas yang esai untuk menilai keterampilan. Langkahnya sama, kita pilih buat, kita pilih tugas di sini. Tugas. Nah, kita isikan di sini 3.9 penilaian keterampilan misalnya.
Kemudian di sini kita bisa isikan, kerjakan soal di bawah ini pada buku catatan, kemudian difoto dan upload jawabanmu pada kolom yang disediakan atau pada lokasi yang telah disediakan. Misalnya seperti itu ya, kita instruksikannya. Nah, nanti siswa akan menjawab di menu upload. Pada saat ada menu upload, mereka akan mengupload. Nah, tugasnya seperti apa? Kita buat tugasnya ini, tadi tugasnya kita udah buat ya. Ini contoh soal keterampilan ini. Kita copy saja soalnya. Kemudian kita tambahkan link. Nah, kita tambahkan di sini. Kita paste di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan. Maka kalau ada ini oke kan saja. Siswa dapat melihat file atau siswa buat salinan setiap siswa, kita bisa edit atau tidak siswa ini. Kalau kita bisa melihat saja ya udah siswa dapat melihat. Setelah itu ini soalnya semua sudah bisa kita upload. Jadi setelah siswa membaca soal Microsoft Word ini, kemudian siswa akan mengerjakan dan diupload. Oke, untuk tenggat waktunya kita jadwalkan tidak. Misalnya kita jadwalkan sama seperti tadi ya. Ini jam segini, ini sampai batas akhirnya. Kemudian topiknya matematika, kita udah isi ya. Kemudian kita lanjut di sini. Tanggal berapa kita jadwalkan? Kita jadwalkan besok pagi. Besok pagi tanggal 18 jam 8 pagi. Nah, ini juga akan muncul nanti jam 8 pagi misalnya. Nah, sini tidak dapat melampirkan karena ini bukan akun kita ya, punya kurikulum kita, pilih salinan aja, nggak apa-apa. Nanti kan bisa dibaca. Oke, nah sudah selesai. Nah, kita mau buat urutannya biar rapi. Pertama materi dulu, yang kedua kuis, pengetahuan, yang ketiga. Nah, kita tinggal tarik aja. Klik tarik ke atas, kalau mau klik tarik ke bawah. Seperti itu aja. Oke, misalnya pelajaran yang pertama matematika dulu, IPA nanti selanjutnya. Berarti ya klik ini IPA-nya, klik tahan, tarik ke atas. Jadi IPA dulu, nanti baru matematika. Oke, seperti itu saja. Jadi nanti siswa akan login melihat materi, kuis dan penilaian setelah jam 8. Kalau sebelum jam 8 maka siswa hanya melihat materi saja. Seperti itu saja Bapak Ibu, sangat mudah bukan? Ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu bisa coba dan hanya seperti itu saja membuat Google Classroom. Sangat mudah bukan? Silakan dicoba.